Pak Nasrudin bisa ke main room dulu, Pak. Ini belum, oh sudah bisa ngerekord. Sudah, Bu. Sudah saya record. Oh ya udah. Hmm. Pak Muhlis sudah 8 Ya, orang, monggo bisa dimulai, Pak. baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini Pak Khairul Anam belum nampak ya. Hmm. Backdropnya belum ini ya, backgroundnya ya. Ya, gitu. Ganteng sekali ini orangnya. Baik, sudah lengkap semua belum ya? Masih satu orang? Dua. Iya Bapak, kurang satu orang terkendala sinyal katanya. Baik, ya Bapak. Ya, saudara sekalian, eh, yang saya hormati, kita akan memasuki agenda keempat ya. Kucing agenda pertama ini berarti ya. Jadi agenda tentang setelah kita belajar di satu, dua, tiga, ini adalah etapa terakhir untuk penekanan kembali review ya, terkait dengan agenda keempat nantinya untuk masuk ya. Entry point-nya di sini dulu. Baik, bisa kita mulai ya. Saudara sekalian, ini berarti di kelas berapa sebelumnya dulu ya? 46, Pak. 46. Empat, ya, empat, enam, satu, dua, tiga, empat. Kelompok 3. Ya, tiga. 3. Iya, oke. Baik, kita akan memasuki tahapan baru di agenda keempat. Ya, masih ingat kenal dengan saya kan? Nak menang lali dah. Ya, kita akan ikuti eh, pembelajaran dengan ini nanti mau tidak mau suka tidak suka ketemu dengan saya kembali. Ya, sinkronus ke satu ini dengan agenda kucing agenda ya. Kita akan mereview awal tugasnya atau materi hari ini, review penguatan dan peran agenda satu, review penguatan dan peran agenda 2, review penguatan dan peran agenda 3, overview agenda 4. Ya, di awal kita ada pendahuluan dan konsep aktualisasi. Ya, jadi eh, ini yang akan kita bahas untuk pagi ini. Ya. Yang pertama di kurikulum kita sudah mempelajari kurikulum kita di Latsar ini adalah ada 5 tahapan ya dari sisi pembentukan karakter. Jadi Latsar ini dibentuk atau dilakukan dengan tujuan untuk pembentukan karakter. Nah, dengan mempelajari 3 pembelajaran utama, agenda satu, agenda 2, agenda 3. Agenda satu terkait dengan sikap perilaku bela negara, ya, di mana di dalamnya ada apa saja? Masih ingatkah? Ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di agenda satu ada 3 modul itu, Wasbang dan NBK. Ya. Yang kedua ada analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Di agenda 2
kita sudah mempelajari apa nilai-nilai dasar PNS. Apa itu nilai dasar PNS? Masih ingatkah? Tapi apa nilai dasar PNS? Berakhlak, Pak. Beriman pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Iya, berakhlak. Nilai dasar PNS itu adalah berakhlak. Baik, agenda ketiga kita mempelajari apa kemarin? Peran dan kedudukan ASN dalam mendukung smart governance. Ya, peran dan kedudukan PNS untuk mendukung terwujudnya smart government. Di dalamnya ada apa saja smart government itu berarti? Isinya Manajemen apa? ASN dan smart ASN. Iya, tepat sekali, Mas Nusrudin. Ya, baru nanti setelah itu kita akan masuk ke dunia nyata. Kalau kemarin dunia abu-abu, ya, saya katakan abu-abu itu kebanyakan teori, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, setelah ini, hari ini panjenengan memasuki dunia baru, babak baru dengan apa? Persiapan kepada habituasi atau aktualisasi. Dengan produknya apa? Merancang atau melakukan rancangan aktualisasi. Ya. Kemudian yang kelima adalah orientasi. Kemudian ini kompetensinya seperti itu. Baik, jadwal blended learning. Kita menggunakan saat ini memang blended learning. Ya, ini bukan apa yang kita distance learning-nya dan ini klasikalnya. Jadi blended learning itu adalah gabungan. Di pembelajaran Latsar itu ada tiga bentuk. Yang pertama e-learning, full e-learning artinya apa? Tanpa adanya tatap muka, langsung nantinya ketemu. Ya. Jumpa darat, kopi darat kalau istilahnya Mas Rifki ya. Jadi kopi darat ada nanti kalau kita. Kenapa? Blended learning. Pembelajarannya dengan distance learning seperti ini, kita melalui Zoom meeting. Yang kedua, melalui klasikal ya. Kalau klasikal itu adalah bentuknya tatap muka langsung di Sumba Darat. Nah, yang ketiga apa? Perpaduan antara distance learning full dan klasikal. Sehingga memadukan kita menggunakan blended learning ini. Kita sudah masuk kepada hari keberapa aktif? Hari ke-10. Ya, ya, kita sudah masuk di hari ke-10 ini. Nah, dengan agenda apa? Kucing, agenda 2 sinkron. Di hari ke-15 nanti kita akan ada pembimbingan rancangan aktualisasi 2 JP. Ya. Kemudian di hari ke-18 kita akan juga melakukan pembimbingan rancangan aktualisasi kedua. Yang ke hari ke-20 kita akan melakukan pembimbingan rancangan aktualisasi dengan 2 JP juga. Baru di hari ke-22 kita akan melakukan evaluasi atas seminar rancangan aktualisasi. Baik. Di pembelajaran klasikal nanti panjenengan akan masuk di dunia kampus BDK. Ya, di pembimbingan nanti dalam bentuk apa? 3 hari ya, untuk berada di BDK untuk melakukan seminar laporan aktualisasi dan eh, satu lagi ya di praktek
kesiapsiagaan bela negara di agenda 1, lebih tepatnya di sana. Baik, desain, desain pembelajarannya seperti ini. Ya. Ini single 1, seringan kedua nanti, single ketiga dan keempat. Baru melakukan seminar evaluasi. Seminar dengan evaluasi itu sama, hanya beda istilah. Biar keren disebut dengan seminar rancangan aktualisasi. Itu nanti di hari ke berapa tadi? 22. Di situ ada sinkronis lagi, sinkronis kelima dan keenam. Baru seminar laporan atau seminar evaluasi laporan aktualisasi. Itu nanti yang ada di BDK setelah panjenengan melakukan aktualisasi habituasi di apa unit kerja masing-masing selama kurang lebih 30 hari. Nah, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Tidak. Di agenda pertama ini dulu kita sudah pelajari dengan tentang apa? Wawasan kebangsaan. Dengan apa? Pemaknaan nilai-nilai bela negara, ya, sehingga peserta dalam ini panjenengan bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mendirikan jasmani, rohani, dan mental, ya. Berani menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan, bukan pengecut dan apologis, ya. Jadi cirinya orang punya sikap wawasan kebangsaan itu tidak hipokrit, ya, atau apologis menghadapi si isu kontemporer dalam menjalankan tugas sebagai PNS yang profesional dengan bentuk pelayanan masyarakat. Di teman-teman, kalau jaringan merasa tidak, wah saya kalau terkurung kayak gini nggak nyaman, ya itu sudah tanda-tanda itu, ya tanda-tanda tidak kerasan. Baik, indikator hasil belajar untuk agenda 1 ini apa? Peserta dapat menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bernegara. Yang kedua, buat menjelaskan analisis isu kontemporer. Ketiga, dapat melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih disiplin, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini sebenarnya yang sudah kita pelajari di agenda 1 kemarin. Hanya di kesiapsiagaan bela negara belum banyak kita bahas karena apa? Itu nanti berada di agenda keempat, ya. Jadi nanti setelah selesai suatu saat kita akan masuk ke dunia BDK Semarang. Selama berapa? 3 hari kurang lebih. Jadi prinsip di agenda 1 itu ini. Oke. Di modul pertama ada 3, yaitu wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan Sankri, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Ya, ini ada bela negara, ada Wawasbang, ada Sankri. Di substansi modul SPBN perilaku bela negara ini ada lagi yang namanya modul kedua. Modul kedua ada di agenda pertama. Apa? Terkait dengan perubahan lingkungan strategis. Artinya kebutuhan. Konsep perubahan, adanya perubahan lingkungan strategis dan modal insan. Nah, ini yang perubahan lingkungan strategis. Ada lagi yang disebut dengan teknik analisis isu. Ya. Berangkat dari mana? Adanya isu-isu tragom. Ya. Jadi
banyak yang itu menjadikan satu masalah tersendiri. Kemudian teknik analisis isu. Jadi di isu Stragom tadi ada korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan mass communication. Nah, di modul ketiga ada teknik analisis isu. Di situ ada isu kritikal, isu yang dikenai catatan kritis. Yang kedua apa? Teknik analis tabisan isu. Apa itu teknik tabisan isu? Masih ada ingatkah? Kalau kita bicara teknik tabisan isu, berarti analisis isu berarti ada isu kritikal. Mungkin Pak Jaringan pernah mendengar teknik analisis isu, isu kritikal itu teknik tabisan isu. Ada apa saja di sana? Ada APKL dan USG. PKL digunakan untuk mutu. Kemudian kalau menggunakan USG menggunakan prioritas. Baik, selanjutnya modul ketiga kemarin berbicara tentang apa? Kerangka kesiapsiagaan bela negara. Konsep kerangka apa? Kesiapsiagaan bela negara. Artinya apa kira-kira? Ada yang tahu? Jadi di konsep kerangka kesiapsiagaan bela negara ada konsep KBN, ya, ada KBN dalam laksana CPNS, dan yang ketiga manfaat KBN, kesiapsiagaan bela negara. Nah, selanjutnya di modul ketiga ini ada juga yang namanya kemampuan awal bela, kemampuan apa? Ada kesejahteraan, kesehatan jasmani dan rohani atau mental. Kedua apa? Ada etika, etiket, dan yang ketiga adanya kearifan. Nah, di modul yang ketiga ini yang terakhir ada tiga kan, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Ada PBB dan TU. Nanti ketika sudah di lapangan, pelajaran akan dilatih model PBB dan tata usaha. Ada protokoler, ada kepegawaian, ada membangun tim, dan coba ada ASBN. Nah, ASBN itu apa? Api Semangat Bela Negara. Baik. Nah, pengelolaan konflik kepentingan ini adalah hal baru di dunia latsar. Ya, materi tentang pengelolaan konflik kepentingan. Ya. Jadi dimulai dengan apa? Pengelolaan konflik kepentingan itu karena konflik kepentingan. Apa pengertian konflik kepentingan? Ada yang tahu? Apa itu yang disebut dengan konflik kepentingan? Ya, ada yang tahu? Apa itu konflik kepentingan? Ketika seseorang memiliki jabatan, tugas, atau Hmm. kewenangan tertentu, tetapi berada dalam posisi di mana tindakannya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok, Pak. Hmm. Oke, bisa Mbak. Nirmala ditunggangi atau dimonopoli oleh pihak tertentu. Ini mesti ada nanti di dalam kantor atau unit kerja jadinya. Nggak ada
sesuatu dikira ya sekarang enak, tapi besok-besok sudah ada mereka merasa terancam karirnya, water couplingnya berkurang, itu biasanya terjadinya konflik kepentingan. Ada terjadi adanya jenis dan bantuan, ya. Mungkin ada sumber konflik kepentingan dari mana? Dari lingkungan juga. Berita-berita hoax itu juga sama untuk membentuk karakter. Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan Pak identifikasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan. Tiga, sebagai pengawas konflik kepentingan. Kemudian ada apresiasi. Ya. Yang terakhir apa? Adanya internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan. Melalui apa? Pelatihan. Ya. Juga bisa dilakukan dengan bimbingan dan konsultasi. Nah, disinilah pengembangan untuk apa? Terbuka kepada signifikasi terhadap pengambil kebijakan atau pelaku kerja, ya. Ya, yang kedua, tahapan penyelesaian isu. Masih ingat ada berapa teknik penyelesaian isu itu? Ada berapa, Mas, Mbak? Tahapan penyelesaian isu ada empat. Pertama, identifikasi dan deskripsi isu. Yang kedua, memilah atau menapis bungsu. Yang ketiga, mendalami dan menganalisis siapa? Melalui, kalau memilah menapis isu melalui APKR atau JSG, kalau ini melalui apa? Remunerasi. Apa? Mendalami isu dengan fishbone, ya, atau mind mapping, atau SWOT. Tapi yang sering digunakan dalam riset latsar ini atau habituasi aktualisasi menggunakan model fishbone. Nah, baru di tahapan keempat atau terakhir, penyelesaian atau alternatif penyelesaian isu, atau disebut dengan juga gagasan kreatif. Di agenda kedua, kemarin kita sudah disuguhi tentang, ya, internalisasi ASN dalam menjalankan tugas PNS sebagai apa, secara profesional, dan kok ini sekarang ada, ya, banyak sekali agenda-agenda yang tidak jelas, ya, dari pemerintah. Kadang saatnya kita harus membenahi, tidak sesuai dengan tugas pokok dan jabatannya misalnya. Kita harus bisa menata ulang, jangan sampai yes man, kacau. Seperti begitu. Di agenda kedua ini kita akan menginternalisasi tentang apa, nilai-nilai dasar berakhlak. Oke. Apa itu berakhlak? Berorientasi apa? Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. Tuh. Yang kedua apa? Prima demi kepuasan masyarakat. Makanya kayak kemarin contohnya, ada ibu-ibu yang ditembak, ya, agen, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia berani bertaruh karena apa? Itu sudah menjadi darah melekat, ya, bukan sesuatu yang ambigu. Kalau orang dulu dia ampuh-ampuh, ya. Jadi kalau kita berorientasi pelayanan, artinya apa? Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dua apa? Kompeten. Kompeten itu apa? Akuntabel dulu, ya. Dapat
bertanggung jawab atau dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi akuntabel itu apa artinya? Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, sebagai seorang guru menjalankan tugasnya sebagai guru itu adalah akuntabel. Jangan ladangnya orang lain direbut ya. Itu nggak tepat sekali. Kata kuncinya apa? Ada integritas, ada konsisten, ada rapat, dan dapat dipercaya, ada transparansi. Ini adalah satu bentuk apa pembelajaran kita pada nilai-nilai dasar PNS. Selanjutnya apa? Kompeten. Seperti itu. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Loyal, harmonis ya. Harmonis dulu. Harmonis itu apa artinya? Akuntabel dapat diperjalankan, kepercayaan diberikan, kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kalau sesuai dengan tugas pokoknya. Bisa ikuti seminar, ada workshop. Tuh. Tapi tergantung pada yang bersangkutan. Apakah akan tetap survive atau tidak bisa bertahan. Itu di kalimat harmonis. Kemudian di loyal. Apa itu arti loyal? Loyal itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Yang lain-lain ya boleh dimisalkan dianggap loyal atau tidak tergantung apa standar ukurannya. Ini yang harus diperjelas ya. Bukan model asal Bapak senang, asal Ibu senang, atau senang. Kita ajarin sebagai servan. Servan kita eh, sebenarnya pada masyarakat, bukan pada eh, kepanjangan kepentingan yang mungkin juga apa tidak dimanfaatkan secara baik. Kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Adaptif itu apa? Adaptif itu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Sebagai PNS yang berlian, PNS yang bertanggung jawab, PNS yang berkomitmen, dia tidak akan lari atau diam di tempat, tidak ada reaksi. Jadinya apa? No action talk only. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata kuncinya apa? Adanya inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Ya, ini selamat untuk beraktualisasi dengan berakhlak. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Baik, tujuan pembelajaran di agenda 3. Ada apa saja di sana untuk mewujudkan PNS tadi yang smart government? Ya, setiap PNS harus mengetahui fungsi dan tugasnya. Apa sebagai seorang guru saya tugasnya? Sebagai arsiparis tugasnya apa? Nah, di inovasi perubahan atau gagasan kreatif yang ingin buat nanti ada hubungannya dengan kantor yang tadi ada sedikitnya. Jadi untuk sebagai fungsi sebagai pelaksana pelayanan publik dan perangkat pemersatu bangsa untuk memberikan dukungan mengelola masalah. Jadi masalah itu di kantor banyak sesuai tugas dan unit kerja masing-masing. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, itulah nanti realitas yang akan Anda hadapi.
Apakah Anda bertahan, ikut arus, atau punya prinsip? Itu tergantung pada kepedulian panjenengan. Nah, di modul manajemen ASN itu ada ini. Ya, di UU ASN pasal 1 sampai dengan 26 adalah sebelah kiri ini. Kemudian manajemen ASN di sebelah sini. Ya, jadi artinya sistem merit kalau kemarin ada asesmen jabatan, sekarang sudah tidak ada ASN. Ya, di sana tinggal kita kembali pada zaman dulu lagi. Ya, tapi sebenarnya kita memilih orang itu ya kan lebih bagus ketika misalkan ya tahu profilingnya. Tidak ya, yang penting KUHP kasih uang habis perkara ya rampung. Itu yang tidak mungkin terjadi. Dan teman-teman semuanya, ketika kita mendapati ya di lapangan yang seperti itu, apa sikap kita? Apakah kita akan larut dengan situasi, ataukah kita harus bisa menyesuaikan diri? Jadi kalau boleh saya sampaikan, Anda harus punya prinsip. Jangan mau diobok-obok, digeret ke sana kemari untuk mengikuti sebuah geng. Baik, ini di sistem rate ada pejabat pembina kepegawaian. Ruang lingkupnya pejabat tinggi yang mengelola calonkan sebagai gubernur, wakil gubernur, apakah harus mundur atau tidak. Kemarin sudah dibahas ya di agenda ketiga. Kemudian, apa itu literasi digital di sini? Ya, di literasi digital ada 3 poin, karakteristik dan arahan presiden. Ya, kemudian konsep dan kompetensi CF dalam ini adalah sebagai pengertian eh, manajemen. Kemudian di lingkup ketiga kita ada tadi kesenian digital kepenguatan. Nah, pilar literasinya ada cakap bermedia digital. Etika. Jadi teman-teman, saudara sekalian, ketika panjenengan sudah masuk di PNS, harus hati-hati terkait dengan etika. Kalau dulu sering misalnya membuat like, subscribe, komentar yang macam-macam yang tidak produktif, sekarang mulai ditinggalkan. Ambillah yang positif ya. Jangan manajemennya manajemen Jumatan. Apa itu manajemen Jumatan? Berangkat duluan, pulang, berangkat terlambat, pulang duluan. Dua, apa modelnya? Ambillah yang baik, tinggalkan yang jelek. Berangkatnya bawa sandal jelek, pulangnya bawa ada baik, diambil. Itu namanya bukan terampil, tapi ngarang, ngawur ya. Nah, jadi saudara sekarang ada yang namanya rekam digital. Panjenengan ketika ya, mengikuti atau memberikan respon terhadap sesuatu, baik di media sosial maupun yang lain harus lebih hati-hati. Jangan se-vulgar. Kenapa? Itu bisa kena nanti. Ini harus ada kode etik yang diperdengarkan. Oke, implementasinya apa literasi digital tadi? Implikasinya bagi peserta ya. Ini bisa dilihat ya. Ada mesin pencarian, searching, ya, itu bisa dicarikan dalam bentuk digital. Jadi Anda harus melek komputer. Jangan sampai tidak tahu menahu tentang dunia digital. Kenapa? Kita jangan sampai disebut katrok. Katrok ya apa? Gak mutunan, gak mudengan. Nah, ini. Sampai di sini ada yang mau disampaikan?
tiba saatnya kita masuki di agenda keempat. Saya sampaikan tadi adalah di agenda keempat, saudara akan ya menemui apa? Menemui dunia nyata. Ya. Kalau kemarin saya sampaikan tadi di depan, agenda satu, pembelajaran agenda satu, dua, tiga itu kebanyakan teori. Tapi di agenda keempat ini, panjenengan akan ditunjukkan dalam bentuk kreativitas yang nyata dan harus dilakukan. Panjenengan dikenalkan dengan dunia realita. Meskipun kemarin sudah panjenengan bekerja, diperkenalkan di tempat kerja kurang lebih 2 bulan ya. Namun, kurang lebih ya, itu baru tahapan di luarnya. Di dalamnya stylenya seperti apa. Mestinya jenengan sudah tahu, sudah paham. Tapi tidak begitu tahu ketika belum diberitahu dengan cara apa. Jenengan diperdengarkan, dihadapkan pada face to face ya. Dengan permasalahan yang ada di kantor yang nantinya akan menjadikan panjenengan itu akan mati atau mati. Artinya apa? Juga mati atau mati ya kok. Artinya kita akan hidup atau kita akan selalu tidak berkreasi. Nah, ini salah satu media di agenda 4 ini adalah mencoba mendapatkan panjenengan untuk bisa berkreasi secara baik. Apa konsep nanti akan kita perkenalkan konsep aktualisasi dan penjelasan aktualisasi. Nah, sebenarnya di agenda 4 ini nanti ya, jenengan harus bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Apa? Nah, ada 3 hal yang dilatihkan sebagai pondasi para pihak ya, pemahaman para pihak. Ada yang disebut dengan peserta, coach, mentor, dan penguji. Nah, di sini, saudara sekalian, ya, bisa dilihat ya. Ya, di agenda habituasi, panjenengan akan ada 3 hal yang dilatihkan sebagai pondasi pemahaman para pihak. Peserta, ya panjenengan. Coach, itu siapa? Ada yang tahu coachnya siapa? Coachnya Bapak Muhlesis. Pak Muhlis. kelas ini saya. Jadi teman-teman 10 orang ini nanti akan bersama dengan saya untuk bagaimana kita merancang, membuat rancangan atau rencana aktualisasi. Ini nanti silakan didalami, diteliti, diamati, ya. Dan nanti akan menjadi sebuah produk yang berupa uh, inovasi perubahan. Mentor, mentor itu siapa kira-kira? Kepala Satuan Kerja. Ya, bisa atasan langsung panjenengan juga boleh. Atau nanti orang yang diberikan tugas untuk membimbing panjenengan di teknis lapangan. Dan yang ketiga, yang terakhir apa? Penguji. Penguji itu siapa? Orang yang akan mengevaluasi atau menguji rancangan aktualisasi atau laporan aktualisasi dalam bentuk seminar. Kapan? Ya, di hari 22 tadi, hari efektifnya. Dan hari terakhir di 40, berapa itu? Baik, di habituasi yang pertama yang akan dilakukan apa? Kenali. Kok ono kenali ya apa, Pak? Menemukan, mengenali isu atau masalah.
di sini apa yang diperlukan adalah untuk kemampuan berpikir kritis yang didasarkan dari agenda ketiga dan agenda per. Jadi ketika jenengan menemukan isu atau masalah, ini dicari panjenengan di agenda ketiga sesuai dengan tusi panjenengan, tugas pokok dan fungsi. Kalau agenda ketiga apa berarti? Masih ingatkah di agenda ketiga apa? Lupa. Apa Mbak Nirmala? Agenda ketiga apa kemarin, Latsar? Ada yang ingat, Mas? Mas Sulung? Mas Rifki? Lupa. Agenda ketiga adalah terkait dengan tadi, apa yang di depan tadi sudah dijawab. Manajemen Manajemen ASN, dan Smart ASN. Smart ASN dan manajemen. ya. Jadi nanti jenengan tugasnya setelah ini nyata apa? Membuat rancangan aktualisasi. Jangan salah. Apa harus yang digital-digital, Pak? Tidak harus bahasa optimalisasi dengan digitalisasi dan sebagainya. Tapi yang ada relevansi dengan smart ASN maupun manajemen ASN. Yang kedua apa? Setelah menemukan isu atau masalah antara 3 sampai 5 masalah, barulah di situ menemukan gagasan solutif. Di gagasan solutif, dengan bisa menemukan kemampuan berpikir kreatif di agenda ketiga. Jadi gagasan solutif itu gagasan yang bisa untuk menyelesaikan masalah tadi. Kalau di awal tadi adalah menemukan isu masalah dari agenda ketiga dan satu isu aktualnya, baru apa? Gagasan solutifnya adalah menyelesaikan. Ibarat kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kata Mas Firda seperti itu. Jadi menemukan masalah, ya baru gagasannya apa, solusinya apa. Itu namanya disebut dengan gagasan kreatif bisa, gagasan solutif bisa. Ya. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang menemukan, kau yang mencarikan gagasan, kan gitu. Itu juga diambilkan dari agenda ketiga. Baru yang ketiga apa? Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar untuk membangun habit atau karakter di agenda kedua. Agenda dua apa kemarin? Tentang nilai-nilai dasar berakhlak. Ibarat tahapan 1 dan 2 ini adalah kendaraan. Ya. Dan yang ketiga itu sebagai tujuan. Tujuan apa? Di Latsar ini dalam pembentukan RA atau rancangan aktualisasi itu adalah untuk mendidik atau memberikan pembekalan PNS yang berkarakter. Jadi Latsar sebagai miniatur pelatihan kepemimpinan, tapi Latsar tidak sama dengan pelatihan kepemimpinan. Kemudian ada istilah lagi aktualisasi dan habituasi. Apa itu aktualisasi? Aktualisasi adalah proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi nyata. Kalau tadi kita sampaikan bahwa awalnya itu adalah teori agenda 1, 2, 3. Kemudian dari teori itu sekarang di agenda 4 adalah mengaktualkan, menyatakan, melakukan sesungguhnya. Dan itu tidak mimpi atau bisa leyeh-leyeh. Kalau sekarang masih bisa agak ngantuk-ngantuk. Ya. Tapi di RA tidak perlu ngantuk. Tidur kalau sampai. Ibaratnya seperti itu. Nah,
Anda akan diperlihatkan sepertinya seperti itu, bentuk kemampuan. Jadi tujuan dari aktualisasi itu apa? Untuk membentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik, ya. Mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan yang realistis, realita, ya. Jadi kalau agenda 1, 2, 3 itu adalah pembelajaran yang dalam tanda petik bisa dilayani dengan ngantuk-ngantuk. Nah, bisa D3P. Tapi kalau sudah di agenda 4, jenengan tidak berkreasi, tidak melakukan, tidak jadi. Gitu, ya. Ya. Kemudian dihabituasi. Apa itu habituasi? Habituasi adalah proses pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Sehingga terbentuk apa? Karakter diri ideal melalui apa? Proses internalisasi dan dipersonifikasi dengan pengumpamaan melalui apa? Intervensi tertentu di tempat kerja. Jadi panjenengan nanti berada di tempat kerja, di kerjanya masing-masing sesuai dengan jabatannya, yang guru di madrasah, yang analis SDM atau perencana, atau dari hal ini mungkin penyuluh, penghulu, ya berada di tempatnya masing-masing. Tugasnya apa? Membuat. Ya dengan dibiasakan, diperkenalkan dulu. Ya. Kemudian dibiasakan. Ini loh tata kerjanya nanti. Begini loh cara menyelesaikan masalah. Itu. Cara wong kerja ini digladi dulu. Ya, gladinya orang-orang CPNS ini kan berbeda dengan buruh pabrik. Meskipun kadang gaji kita lebih banyak loh, guru pabrik ya. Tapi nggak mengapa ya. Kalau sudah kita sudah jelas, sudah tahu ya, eh, sudah niat dan akhirnya lolos, meskipun yang lain juga tidak lolos, bisa kita terima apa adanya. Kemudian apa hubungan aktualisasi dengan habituasi? Jadi kalau boleh dikatakan aktualisasi itu sifatnya ekstrinsik sebagai intervensi habituasi yang berbentuk intrinsik. Luar. Kalau in itu di dalam. Ya wis ngerti Pak, biyen wis kayak ngono. Iya. Tapi ya tadi sebagai aktualisasi itu jiwanya, sikapnya, bentuknya ekstrinsik untuk mengintervensi visi yang bersifat intrinsik. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika kita melihat fenomena gunung es? Ya, yang terlihat ya dari profil Anda apa? Bisa nampak kemampuan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ya tak? Ini adalah butuh apa? Butuh skill, bukan skill saja, tapi skill. Kalau skill itu ya terampil, tapi ya bisa saja ngambil sandalnya temannya. Skill itu adalah kemampuan, keterampilan. Ya, sesuai dengan apa? Passion, keahliannya masing-masing. Seorang guru, ya dengan skillnya bagaimana memanage pembelajaran dengan baik. Itu adalah tampak. Seorang arsiparis misalnya. Bagaimana membuat pengarsipan itu terlihat oke, apik, nyaman, dan tertib misalnya. Itu dibutuhkan apa? Skill. Nah, jadi PNS kalau tidak punya skill ya salah kedaden, mlebune biyen kepiye. Ya. Yang kedua apa? Bisa terlihat tuh dari pengetahuan. Ya.
Jadi orang pinter itu bukan orang pinter kata siapa itu? Minum tolak angin. Orang pintar minum tolak angin kan begitu ya. Itu nampaknya sederhana tapi punya filosofi yang kuat itu. Jadi orang pinter itu bisa melihat sesuatu dari beberapa kacamata. Yang jelas bukan bedanya dengan orang tidak cerdas apa menggunakan kacamata kuda. Pokoknya itu cirinya. Itu namanya kacamata kuda. Nah, ada sesuatu area yang di bawah ini, di bawah permukaan ini adalah yang tersembunyi. Bukan kata Mas Safa itu, Mas Aldia, apa yang tersembunyi, kayak Iwan Fals itu. Di balik manis senyummu. Yang kurang ajar apa? Apa yang tersembunyi di balik anu-anu. Nah, itu saru. Gitu. Ini biar nggak ngantuk ya. Jadi ada sesungguhnya apa? Di dalam potensi tadi adalah konsep diri. Jadi panjenengan nanti di agenda keempat ini akan nampak orang yang betul-betul potensial dan orang yang setengah potensi dan yang kawi-kawi. Jadi nanti akan nampak dari apa? Inovasi perubahannya. Sama, ibaratnya begini Mas. Jenengan dalam menyusun RA nanti, apakah pengen punya sebuah legacy? Apa pengen hanya sekedar punya catatan yang penting ada bisa dibuat syarat untuk selesai melepas chain-nya. Ini saya tantang di awal, jangan pengen nih wong sing santai, apa pengen berkreasi menghasilkan produk yang betul-betul ini loh dulu kenangan saya waktu dari CPNS Eka itu punya kreasi yang seperti ini. Kemudian Pravistia ini saya tuh punya skill seperti ini. Ini adalah jasa dulu. Nah, ini ada perubahan dulu apa? Di perpustakaan. Ini bagus. Dulu siapa yang menyelesaikan? Saya. Asalnya dulu berbuat semua penggunaan apa kertas. Sekarang sudah digitalisasi semua. Pembelajaran dulu itu hanya sifatnya ceramah. Sekarang sudah berubah menggunakan apa harus pakai LCD? Tidak. Tapi harus bisa diperlihatkan perubahannya apa. Tidak berbasis pakem misalnya. Penyuluh misalnya atau penghulu sama. Ketika panjenengan jadi penghulu, semua dulu itu jadi penghulu. Ini banyak ya panen penghulu, penyuluh. Ya. Biasanya apa di dunia itu hanya orang-orang yang punya talent saja. Kalau dulu bersifat ya apa adanya, nanti akan nampak perubahan itu ketika panjenengan ingin menampakkan sesuatu. Nak ngono pamer Pak, ya perlu pamer. Ya, jenengan itu dipromosikan ibarat seorang sarjana ditampilkan. Ini loh, seorang Aldia ini, seorang Adia ini nampak keren. Ini jasanya, ini orangnya potensi, orangnya gesit, bukanlah hanya seperti itu saja kok bisa lulus ya CPNS-nya. Orangnya sudah lete-lete, ingah-ingih, apa ketika Zoom saja tidak nampak wajahnya. Apa itu ada catatan kayak gitu. Contoh. Jadi ciptakan legacy, ya, kesan ketika panjenengan. Jadi kesan pertama begitu mengena, selanjutnya terserah Anda. Karena toh slogannya ada selalu ada. Lebih cepat lebih baik. Ikan cepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Jadi konsep apa yang akan dituangkan dalam agenda keempat ini dalam bentuk rancangan aktualisasi akan nampak skill panjenengan, pengetahuan panjenengan. Jadi kalau pengen hanya sekedar copy paste dengan teman yang lain banyak. Tapi sekali lagi
kemarin ada cerita ya di hari Selasa kemarin ya saya nguji yang kebetulan sebelumnya juga sama ada seorang penghulu di tempat KW yang sama. Kaget ya, Mas, dulu ada di KUA Panjenengan di daerah Cilacap ya, Ciloh, Ciwidey. Ya. Betul Mas. Ya. Iya Pak. Siapa? Mas ini. Oh, temanya sama nggak ini penyelesaian? Beda Pak. Apa? Di sama-sama penghulu ternyata di KUA yang sama. Ada dua orang. Untung saja ya, tidak hanya copy paste. Kalau saja copy paste, alah payah ketemu nanti. Kalau ketemu kayak gini, orangnya jeli dan penguji yang ketemu juga sama yang jelinya, bisa jadi masalah. Maka saya sarankan nanti panjenengan ketika menyusun rancangan aktualisasi, jangan sampai sekedar copy paste dengan teman yang lain. Nah, di perguruan itu juga ada yang hampir sama, temanya sama, sama-sama seorang dosen, ketemunya juga hampir sama. Akhirnya apa? Ini apa bedanya dengan si A, dengan si B? Meskipun perguruannya lain. Saya sarankan, ya, jangan pengen budaya ono, apa pengen ada legacy tadi. Ada legacy cari isu-isu aktual. Sama saya juga membimbing seorang penyuluh agama Kristen. Karena banyak apa kekurangan, ya, apa kekurangan guru. Gimana Pak? Nah, jangan pengen apa modelnya. Semalam chat dengan saya lama. Akhirnya baru dia menyadari, iya Pak ya, kemarin kemampuan teman-teman itu tidak bisa benar bisa membuat Canva. Ya, zaman Canva sama ya bisa. Teman-teman belum bisa Pak gini. Ya, jadi lebih bagus apa? Jadi kan harusnya membentuk apa karakternya pembelajaran berbasis online dari teman-teman penyuluh, penghulu, penyuluh dan guru Kristen misalnya. Jadi kan satu. Nanti dibahas dibentuk semacam MGMP kalau belum ada bentuk secara maraton untuk membentuk apa? Media pembelajaran, konten pembelajaran, berikan WhatsApp itu akan jauh lebih bagus. Apa saya lupa? Nggak usah, berat jadi itu. Apa solusinya? Setelah selesai nanti latsar, tolong ini teman-teman senior atau apa yang masih maaf katrok, ayo dibimbing bareng-bareng. Jadi seperti itu ya, ada personal karakteristik. Dan yang ketiga apa tersembunyi? Motif. Kalau motifnya jelek, mesti jengkel dengan saya akhirnya. Oh, kamu terus seneng harus wangel. Nah, ya sudah apa? Image-nya sudah jelek dulu, nggak bakal ketemu kebaikannya. Wah, apa-apa ketemunya apa jelek, nggak cocok. Gitu. Contoh, ya. Jadi ada beberapa motif yang berbeda mungkin seperti itu contohnya. Tapi kalau motifnya baik, ya udah, saya pun akan siap mengiring panjenengan jadi baik. Ada contoh yang sudah bagus apa? Saya bimbing seorang eh, calon apa pengawas ya produk halal. Udah bagus produknya luar biasa. Awalnya saya tantang dia, sama di Kanwil jadi pengawas produk halal. Targetnya apa? Pengen sepenting sepenting anak bisa lulus atau pengen menimbulkan legacy yang bagus. Legacy Pak. Caranya gimana Pak? Wes ikuti saya. Ikuti terus sering konsultasi. Pak gini gini, gini gimana nih? Maunya apa? Ini sampai harus ada ini. Ketika pembimbingan sering kritis dia. Jadi sekarang bagus ini mau nanti klasikal. Membanggakan dan pimpinannya memberikan support yang luar biasa. Nah ini kembali kepada panjenengan. Apakah penginnya nanti dalam penyusunan RA ini sekedar ada? Kalau ada ya copy paste rampung. Gak usah repot-repot. Tapi kalau pengen menggunakan tadi legacy, tanamkan, ciptakan perubahan yang itu bisa jalan lakukan dan tampilkan kepada siapa? Kepada sesama CF atau kepada unit kerjanya. Profil jaringan inilah seorang nirmala yang sesungguhnya, bukan sekedar KW-KW. Itu segani, rambutnya ono lah kayak gitu kan, Pak. Ya udah rampung.
Tujuan dari ini apa? Habituasi aktualisasi untuk membentuk karakter diri PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Ya, baik. Proses habituasi. Proses habituasi itu Pak, ada masa percobaan, namanya apa? CPNS. CPNS itu adalah masa percobaan. Jadi nanti makanya bayarannya agak 80% kan? Ya, tokinya baru 50%, tokinonya lari. Ya, ini masa percobaan, jenengan diuji apakah layak, apakah mampu, apakah bisa. Pimpinan akan memberikan ekspektasi itu dari sini dulu. Kalau ah, hasilnya hanya kali-kali, Pak, saya bisanya ini ya wes. Pernah ada juga yang berkonflik dengan mentornya. Dengan saya ya, Pak ini nggak mau Pak mentor begini begini begini. Ya sampean bisanya gimana? Bisa meyakinkan nggak dengan beliau? Kalau jenengan pengen bagus, ini sebenarnya bisa diolah. Itu ada. Pak, saya itu kan hanya jadi penyuluh di KUA ini, saya lokasinya gini-gini. Ngeyel dia. Tak sarankan, Mbak, ini kalau bisa temanya jadi kerja KUA, ya sudah dibentuk model KUA. Meskipun risetnya jenengan tidak di desa binaan tertentu. Ngeyel dia. Pak, ini nggak bisa, Pak, ini. Ya wis. Pak, mentornya begini, ini. Ya udah ikuti mentor aja, nggak apa-apa. Apa saya sakit hati malu? Enggak. Saya hanya tadi emang mesake, nah daripada dia jadi bola pingpong antara mentor dengan coachnya berbeda pendapat, akhirnya yang jadi korban peserta. Saya tidak mau. Paling kalau sudah begitu ya saya lepas, lepas dalam arti ya, ya sudah ikuti mentor saja. Yang di sini ranah akademiknya saya bimbing, tapi jangan salahkan bunda mengandung karena Mas Aldia salah naruh sarung gitu. Nah, artinya apa? Jangan salahkan kita ketika penguji nanti, wah kayak gini kok jadi produk. Kayak ini jadi inovasi perubahan. Yang sebenarnya itu tidak, ya, ya sudah. Apa saya harus salah? Ya enggak. Apa terus saya lepas tidak saya bimbing? Ya saya bimbing gitu. Tapi speknya akan naik, akan turun gitu. Ya. Jadi kalau setelah itu apa? Setelah SAR ini selesai, dinyatakan lulus, C-nya akan dilepas secara administratif setelah memenuhi dan dilantik menjadi PNS sejati 100%. Itu disebut dengan masa pengabdian. Nah, pelatihan dasar CPNS ini adalah dalam bentuk intervensi, nantinya dalam habituasi berapa lama? 30 sampai 40 hari dari intervensi kepada aktualisasi. Untuk apa tugasnya? Membuat rancangan, ya, rancangan aktualisasi. Nah, ini setelah ini penjaringan akan membentuk tadi bagaimana membuat rancangan aktualisasi. Maka ketua kelasnya siapa ini? Dari kelas ini, Mas Muklas. ya, Saya Pak. Mas Aldia ya, Mas Syafa. Oke, ya, tolong nanti buat. Mas Muklas, Pak. Oh, Mas Muklas, mana Mas Muklas sih? Di sini Yang Pak. paling tampan. Oh ya, Mas Muklas, nanti tolong buat grup ya, grup WA. Setelah ini nanti buat grup WA untuk yang berisi 10 orang plus saya. Ya, ketika ada info atau apa yang untuk komunikasi lebih cepat gampang, biasanya lewat WA. Nanti, nomor saya sudah tahu kan? Sudah Pak. Ya, nanti buat, saya tunggu nanti proses berikutnya akan kita buatkan model-model seperti apa. Oke, baik. Rancangan organisasi 30-40 hari tadi harus berupa jadi apa? Jadi sebuah produk. Ya, jadi produk, jadi gagasan kreatif untuk mengobati masalah itu berupa produk. Produk itu apa? Produk itu jadi nantinya, ya. Bukan sekedar gagasan. Direalisasikan. Gagasan itu bisa direalisasikan dalam apa? Selama waktu 30 hari sebelum klasikal sudah harus oke dan ditandatangani pimpinan mentor. Nah, baru
dihabituasi, di rancangan tadi dibentukkan dalam bentuk apa? Setelah diseminarkan, dihabituasi tadi sekitar 30 hari. Dalam bentuk apa? Latihan mengemas masalah, menyelesaikan masalah. Tahapannya seperti itu, caranya seperti itu. Selalu komunikasi dengan pimpinan, tidak diselesaikan isone karpe dewi. Itu namanya tidak prosedural, bukan seorang yang profesional. Pak, teman-teman senior itu nggak memberikan pembelajaran yang bagus, ya sudah nggak usah diikuti. Pelajaran itu punya style. Dan pimpinan juga akan melihat kreasi penjenengan itu seperti apa. Kalau penjenengan ingin mendapatkan ekspektasi yang bagus, yang luar biasa, ya jangan setengah-setengah. Kalau sudah bermain, ya bermainlah yang benar, yang baik. Menjadi seorang profesional sejati. Profesional berarti apa? Ya tindak tanduknya melalui prosedur. Yang penting bukan apa? Bukan ABS, apa ABI. ABS itu asal Bapak senang, atau AIB ya, asal Ibu senang. AIS ya. Nah, ini kalau itu bukan profesional lagi, kalau begitu. Profesional itu apa? Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tupoksi, dan sebagainya. Dari situ adalah setelah habituasi menjadi seorang PNS yang profesional untuk menjadikan apa? Berkarakter, punya civic, punya karakter, punya bentuk yang jelas, bukan sekedar jadi PNS mendapatkan gaji tiap bulan, menjadikan tukin uang uang makan, ya, jadi uang kagetan, ya wes repot, ya. Nah, ini nanti sampai di sini ada yang disampaikan? Tidak? Oke. Setelah ini teman-teman silahkan nanti di rumah atau setelah ini panjenengan bisa membuat tabel ringkasan rancangan aktualisasi model seperti ini. Ya, jadi nanti teridentifikasi isu yang teridentifikasi. Ya, nanti di rumah apa di kantor lah malah lebih tepat kalau sekarang masih ada waktu kan. Coba nanti cari isu teridentifikasi di unit kerjanya masing-masing. Ya, 3 sampai 5 isu. Nanti dilakukan isu terpilih, kira-kira mana? Nah, gunakan teknik tapisan isu, APKL atau USG. Apa kemarin? Kalau APKL menggunakan apa? Digunakan untuk terkait dengan Mutu apa ya? mutu atau Kualitas. Kalau Kualitas, USG berarti terkait dengan prioritas. prioritas. Masih ingat ya? Ya, kalau isu-isu itu terkait dengan prioritas, gunakan PKL. Kalau itu terkait isu-isu itu terkait dengan peningkatan atau dengan prioritas yang harus segera diselesaikan, gunakan USG. Sebenarnya tidak harus ada keterkaitan eh, kedua-duanya digunakan. Tapi kalau panjenengan pengen menggunakan keduanya, ya monggo nggak apa-apa. Oke, nanti sudah terpilih ini menggunakan apa? APKL atau USG, kemudian menjadi core issue. Didiskusikan isunya, apa saja yang menjadi latar belakang mengapa menjadi seperti isu. Jadi seperti itu jadi isu terpilih. Baru dilakukan apa? Gagasan kreatifnya. Gagasan kreatif ini adalah menjawab dari isu terpilih tadi. Jadi ini adalah akar penyebab isu terpilih adalah apa saja. Ada para pihak, ada dampak, ada sesuatu yang menjadikan ini jika tidak diselesaikan akan menjadi masalah. Ini akar penyebab isu terpilih. Isu terpilih dari sini. Ini diambil dari 3 atau 5 tersebut. Nah, gagasan kreatif ini adalah salah satu solusi ya. Panjenengan, siapa yang buat gagasan kreatif? Panjenengan juga apa? Untuk menyelesaikan isu terpilih ini. Dengan cara apa ini biar optimal? Ini dalam bentuk produk nyata nantinya. Dilakukan dalam bentuk
teknisnya melalui kegiatan. Dan di kegiatan ini minimal ada 4 buah kegiatan. Di masing-masing kegiatan ini diterjemahkan lagi dalam tahapan kegiatan seperti ini. Minimal 5 buah kegiatan per kegiatan. Oke. Ya, sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Cukup? Ya, cukup? Atau masih ada yang mau disampaikan? Ya, kalau Izin Pak, ya, untuk deadline pengumpulannya kapan nih Pak? ya. Untuk deadline pengumpulannya kapan nih, Pak? Di pertemuan kedua, Mas. Nanti coba ya. Nanti dibuat dulu itu, tahapannya ikuti dulu. Nah, biasanya kalau saya, biar panjenengan bisa melakukan dengan teknik yang sebenarnya bukan formalitas, gunakan assessment-nya di awal menggunakan Google Form atau Google Doc. Nah, nanti bentuk contohnya saya kasih di grup, nggak apa-apa ya. Setelah grupnya jadi, nanti panjenengan coba lihat dari eh, pendadaran ataupun asesmen awal, sebenarnya yang di kantor itu yang dibutuhkan apa? Isu-isu untuk diselesaikan itu apa? Meskipun jangan tahu, tapi bukan asumsi, tapi berdasarkan jejak pendapat atau masukan dari kawan-kawan atau senior yang ada di kantor tersebut. Ambillah beberapa nanti untuk mengisi dalam Google Doc itu, kemudian diolah akhirnya. Oh, ini berarti. Yang terpenting apa? Jaringan harus ingat indikatornya. Indikator deskripsi itu yang harus jenengan kuasai. Coba nanti saya carikan ya. Ikuti model itu dengan skala 1 sampai 5. Misalnya menggunakan model APKL atau USG. Kalau kita menggunakan aktual APKL, berarti aktual itu 1 sampai 5, nanti bentuknya apa? Ada, kalau 5 itu aktual berarti sangat aktual. Kemudian yang nilai 4 itu aktual. 3 itu cukup aktual. 2 itu kurang aktual. 1 tidak aktual. Nanti di sampingnya ada deskripsi indikatornya. Yang disebut sangat aktual itu apa indikatornya? Yang disebut aktual itu apa? Cukup aktual itu apa? Kurang aktual apa? Tidak aktual apa? Nah, itu diterjemahkan semua. Gunakan baik APKL maupun USG. Nah, di indikator itulah yang menentukan nanti akan dibaca oleh mereka. Alah, sebetulnya lah. Saonone, ya, yes, mau diisi lah, sepenting aku dibantu. Nah, gitu kan. Kalau itu sudah, baru jalan baru nanti. Oh, ide kreatifnya apa? Kalau perlu jaringan di situ eh, boleh menanyakan ya, apa solusi yang akan dilakukan. Tambahkan ya. Jadi minta saran mereka. Itu apa? Dampaknya satu, jadi yang terbantu. Mereka, yang kedua apa? Mereka, teman-teman atau senior atau atasan merasa diberdayakan, merasa diorangkan, dihargai. Tapi yang ketiga, jadinya sebenarnya terbantu untuk tadi. Apa solusinya? Bentuknya seperti apa? Nah, setelah itu jadi nanti bisa mendesain ulang. Jadi kalau bisa nanti isinya ya, isinya itu terkait dengan deskripsi itu yang kira-kira gagasan apa ya untuk menyelesaikan kira-kira apa. Pancing mereka ya memberi solusi masukan. Meskipun nanti yang tetap yang merubah yang membuat jaringan. Oke? Ada lagi yang perlu disampaikan? Ditanyakan? Cukup? Baik. Jadi RA ini jangan dibuat pusing, jangan dibuat repot, jangan dibuat eh, apa ya beban. Tapi dianggap relaksasi, weh, santai tapi serius-serius tapi santai. Nggak usah terlalu apa mengikuti tren yang ada di teman, tapi bisa disampaikan apa yang sebenarnya bisa dikerjakan. Itu aja. Demikian mungkin cukup ya. Ya, nanti bisa disambung kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ya, disambung di grup bisa ditanyakan ulang. Baik,
Saya kembalikan Mbak Fitri, mungkin kalau masih ada di situ Mbak Fitri. Tiada. Oke, monggo Mbak. Nah, sudah selesai, Oke, ada yang mau oke. disampaikan. Oke. Terima kasih Pak atas materinya. Oke. Untuk berarti masih kurang 2 kali ya Pak pembimbingan ya. 2 atau 3? Ini kan baru pertama, biasanya Ya. kan 3 ya, ya 3 Pak ya. Oke. Ini nanti Oke. kami infokan lebih lanjut. Nih. Oke. Terima kasih Pak Muklis dan Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak.